Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Sore. Roy Suryo yang saat ini berstatus tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi kembali mengomentari data yang disampaikan Rektor Universitas Gadjah Mada Profesor Ova Emilia. Dalam pernyataan terbarunya, Ova Emilia membeberkan 9 poin penegasan seputar ijazah Jokowi yang diketahui dan dicatat pihak kampus. Informasi lainnya, pemirsa, BNN RI berhasil memulangkan buronan kelas kakap Dewi Astutik, otak penyelundupan 2 ton sabu jaringan Golden Triangle, setelah ia ditangkap di luar negeri. Dewi tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 2 Desember. Pemirsa, inilah One News Sore selengkapnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan bahwa pihaknya dan Danantara Indonesia siap untuk melakukan perjalanan ke Cina sebagai upaya melakukan negosiasi dengan pihak Cina terkait masalah utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC atau WUSH. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan melakukan banyak pembahasan, termasuk mengenai utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina alias WUSH. Hal itu disampaikan Purbaya saat melangsungkan pertemuan dengan CEO Danantara Indonesia Rosan Ruslani. Ia mengatakan tim teknis Kementerian dan tim teknis Danantara Indonesia akan segera melangsungkan diskusi untuk membahas skema yang tepat dalam rangka penyelesaian utang WUSH. Purbaya memastikan bahwa pihaknya dan Danantara Indonesia siap untuk melakukan perjalanan ke Cina sebagai upaya melakukan negosiasi dengan pihak Cina terkait masalah utang WUSH. Namun dia mengatakan kedua pihak akan memastikan terlebih dahulu akan bertemu dengan siapa di Cina dan skema penyelesaian seperti apa yang akan ditawarkan. Purbaya lalu mempertanyakan apakah delegasi Indonesia akan bertemu China Development Bank atau justru National Development and Reform Commission. Ia menekankan bahwa belum ada opsi penyelesaian yang jelas dan saat ini baru ada gambaran besar terkait apa yang mesti dilakukan Indonesia ke depan. Purbaya menyebut pemerintah masih mencari bentuk yang tepat dalam penyelesaian utang WUSH. Selanjutnya, kata dia, diskusi lanjutan akan dilakukan oleh tim teknis Danantara, PT Kereta Cepat Indonesia Cina, dan Kementerian Keuangan. Ditemui di tempat terpisah, Rosan menjelaskan pertemuannya dengan Purbaya membahas terkait penyelesaian pembayaran utang proyek WUSH dengan Cina. Terkait opsi-opsi ini pembayaran utang KCIC, Rosan menegaskan rincian lebih lanjut masih didetailkan. Adapun seluruh langkah yang ditempuh akan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut Rosan dan Purbaya juga membahas terkait pengembangan Danantara dari segi fiskal dan perpajakan. Sebagai informasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH dibangun dengan nilai total investasi sebesar 7,2 miliar US dollar atau setara 116,54 triliun rupiah. Sekitar 75% diantaranya diperoleh dari pinjaman China Development Bank. Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yakni gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia,
sebesar 60% dan Beijing Yawan HSR Co Limited 40%. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa pekan terakhir. Ia menilai kerusakan lingkungan yang menyebabkan banjir maupun longsor tidak sepenuhnya disebabkan oleh proses alam, tetapi juga karena aktivitas manusia dan pengelolaan kebijakan yang tidak optimal ikut memperburuk kondisi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa pekan terakhir. Melalui unggahan video di kanal YouTube pribadinya pada Selasa 2 Desember 2025, Mahfud menyampaikan pandangan kritis mengenai faktor penyebab bencana. Dalam pernyataannya, Mahfud menilai kerusakan lingkungan yang menyebabkan banjir maupun longsor tidak sepenuhnya disebabkan oleh proses alam. Ia menegaskan bahwa aktivitas manusia dan pengelolaan kebijakan yang tidak optimal ikut memperburuk kondisi. Mahfud juga menyinggung adanya indikasi praktik kolusi antara pejabat dan sejumlah perusahaan terkait perizinan tambang serta kegiatan kehutanan. Ia menekankan segala bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi membahayakan masyarakat dan harus segera dihentikan. Mahfud menilai lemahnya pengawasan dan potensi penyimpangan dalam proses pemberian izin dapat memicu kerusakan lingkungan yang kemudian menciptakan bencana berskala besar. Pernyataan tersebut semakin mempertegas kritiknya terhadap tata kelola sumber daya alam yang selama ini menjadi sorotan publik. Mahfud juga menyoroti kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang yang melanda 3 provinsi di Sumatera, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah terdapat ribuan meter kubik kayu gelondongan dengan ukuran yang terlihat terpotong rapi
dengan kulit sudah dikupas. Mahfud MD mengkritik pejabat pemerintah yang menyebut asal-usul kayu gelondongan itu hanyalah dari pohon tua yang tumbang. Menurutnya pejabat tersebut kurang berempati terhadap apa yang dialami korban. Kemudian Mahfud menilai gelondongan kayu yang terbawa arus banjir di Sumatera merupakan bukti adanya kelalaian pemerintah. Namun, ia tak mau menuding pemerintahan era siapa yang lalai, melainkan pemerintah secara keseluruhan. Ketua Mahkamah Konstitusi itu meyakini bencana ekologis di Sumatera terjadi sebagai akibat dari kelalaian jangka panjang. Mahfud MD pun mengungkapkan ada dua sikap yang bisa dilakukan dalam menanggapi bencana ekologis banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Pertama, penyelesaian bencana, dan yang kedua penataan kembali masalah kehutanan beserta penegakan hukumnya. Pernyataan Rektor Universitas Gadjah Mada Profesor Ova Emilia mengenai data akademik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi kembali membuat perdebatan di publik. Dalam pernyataan terbarunya beberapa waktu lalu, Ova Emilia membeberkan 9 poin penegasan seputar ijazah Jokowi yang diketahui dan dicatat pihak kampus. Sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah. Pernyataan Rektor Universitas Gadjah Mada atau UGM, Profesor Ova Emilia mengenai data akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kembali membuat perdebatan di publik. Dalam pernyataan terbarunya, beberapa waktu lalu, Ova Emilia membeberkan 9 poin penegasan seputar ijazah Jokowi yang diketahui dan dicatat pihak kampus. Di antaranya adalah soal Jokowi yang lulus menempuh kuliah selama 5 tahun di UGM dan terbilang cukup cepat. Namun, memiliki nilai indeks prestasi atau IPK hanya 2,5 lebih sedikit. Anggota kelompok bongkar ijazah Jokowi, Herman penggugat di Komisi Informasi Pusat dan Roy Suryo,
mempertanyakan Jokowi bisa lulus cepat hanya 5 tahun saja. Sementara IPK-nya kecil. Herman, pemohon sengketa DKIP, menyoroti keterangan UGM yang mengaku tidak memiliki SOP legalisasi dokumen akademik yang diminta. Bahkan kata dia, UGM mengecualikan kartu hasil studi atau KHS dari informasi yang dapat dibuka. Padahal, rektor sebelumnya sudah membuka secara publik dan menyatakan Jokowi lulus pada 23 Oktober 1985 dengan IPK 2,5 lebih sedikit. Ova juga menjelaskan bahwa nilai merupakan informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke publik. Di sisi lain, Roy Suryo yang saat ini berstatus tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi kembali mengomentari data tersebut. Roy merujuk pernyataan Jokowi pada sebuah acara di Universitas Islam Indonesia tahun 2013 ketika Jokowi menyebut IPK-nya di bawah 2. Ia menjelaskan secara akademik, pada masa itu mahasiswa dengan IPK sekitar 2,5 hanya mampu mengambil maksimal 18 SKS per semester. Sehingga penyelesaian studi seharusnya mendekati 7 hingga 8 tahun. Lalu ia mencontohkan beberapa akademisi UGM yang disebut lulus lebih lama dan mempertanyakan bagaimana Jokowi bisa lulus dalam waktu 5 tahun dengan IPK 2,5. Menurut Roy, untuk bisa lulus dalam waktu 5 tahun, hanya bisa selesai kalau mahasiswa memiliki IPK minimal 3. Ia menegaskan saat itu dengan IPK 2,5 yang merupakan nilai indeks prestasi minimal, tidak mungkin lulus dalam 5 tahun. Roy kemudian mengklaim memiliki bukti beberapa dosen UGM terkemuka yang lulus dalam waktu lebih dari 5 tahun dengan IPK di atas Jokowi. Hal ini, kata Roy, semakin menegaskan keabsahan ijazah Jokowi patut dipertanyakan. Rekaman saksi mata yang direkam pada Sabtu 29 November memperlihatkan kondisi sebuah supermarket di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara yang dijarah warga. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah yang paling parah terdampak banjir dan tanah longsor yang melanda selama sepekan terakhir. Rekaman saksi mata yang direkam pada Sabtu 29 November memperlihatkan kondisi sebuah supermarket di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang dijarah warga. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah yang paling parah terdampak banjir dan tanah longsor yang melanda selama sepekan terakhir. Dalam rekaman tersebut, terlihat rak-rak supermarket Alfamidi dalam keadaan kosong, roboh dan berserakan bersama berbagai barang yang memenuhi lantai. Beberapa warga tampak memasuki area toko dan mengambil apapun yang masih dapat dimanfaatkan. Reuters menyatakan dalam verifikasi lokasi video secara independen
melalui kecocokan papan nama, tata letak rak, pendingin, kisi-kisi logam, serta instalasi listrik dengan dokumen yang ada. Tanggal perekaman juga diverifikasi melalui metadata berkas asli. Media lokal memberitakan bahwa Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara menanggapi beredarnya video penjarahan toko tersebut melalui sebuah pernyataan video yang dirilis pada Minggu 30 November. Sementara itu, pada Selasa 2 Desember, Badan Penanggulangan Bencana melaporkan jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera meningkat menjadi 708 orang. Pemerintah terus mengejar perbaikan infrastruktur serta mengirim bantuan ke sejumlah wilayah yang masih terisolasi. Secara keseluruhan, hampir 900 orang dilaporkan meninggal di Indonesia, Malaysia, dan Thailand akibat rangkaian banjir dan longsor yang dipicu cuaca ekstrim berkepanjangan di Asia Tenggara. Kondisi ini diperparah oleh serangkaian topan yang melanda Filipina dan Vietnam, serta intensitas banjir yang semakin sering terjadi di berbagai wilayah lain. TNI mendistribusikan bantuan logistik untuk warga yang masih terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025. Pendistribusian bantuan menggunakan metode airdrop yang dilengkapi dengan parasut. Tentara Nasional Indonesia atau TNI mendistribusikan bantuan logistik untuk warga yang masih terisolasi. Akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Aceh, Selasa 2 Desember 2025. Kapuspen Mabes TNI, Majen Marinir Freddy Ardiansah, mengatakan logistik tersebut dibawa oleh 2 pesawat angkut milik TNI Angkatan Udara. Yakni CN295, A2904, dan C130J Super Hercules. Sementara itu, pendistribusian menggunakan metode airdrop yang dilengkapi dengan parasut. Menurut dia, kapasitas angkut besar dan jangkauan luas yang dimiliki Hercules menjadikan peran vital. Dalam pengiriman bantuan skala besar ke wilayah terdampak.
Dalam hal ini, Freddy menuturkan metode airdrop digunakan karena sebagian besar akses darat masih terputus. Akibat tingginya genangan dan kondisi medan yang belum memungkinkan dilalui kendaraan. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 753 jiwa dinyatakan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi. Yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data Pusdatin BNPB menyebutkan jumlah meninggal dunia 753 jiwa, hilang 650 jiwa, dan korban luka-luka 2.600 jiwa. Data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut. Sebanyak 3.600 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 3.700 rusak ringan. Sebuah desa di Kabupaten Aceh Tamiang hilang usai dilanda banjir bandang pada 27 November lalu. Diketahui akibat banjir bandang tersebut, sebanyak 1.234 jiwa yang ada di desa Sekumur kehilangan tempat tinggalnya. Beginilah video amatir yang diambil warga usai banjir bandang setinggi 10 meter menerjang desa Sekumur, Kabupaten Aceh Tamiang pada 27 November lalu. Dalam video, tampak kawasan yang dulunya berdiri 250 rumah warga, kini hilang tertutup lumpur dan kayu gelondongan yang ikut terbawa air banjir. Akibat hilangnya seluruh pemukiman ini, sebanyak 1.234 jiwa yang ada di desa Sekumur kehilangan tempat tinggalnya. Sementara itu, hingga saat ini, seluruh warga yang ada di desa Sekumur masih terisolasi akibat terputusnya seluruh akses jalan yang ada. Sementara untuk bantuan logistik bahan makanan belum disalurkan kepada warga. Salah satu warga bernama Zakir mengatakan, saat kejadian, air dengan cepat menyapu seluruh kawasan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Sehingga banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan diri. Sementara itu, untuk korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang sendiri masih belum terdata dengan pasti.
Namun untuk korban jiwa diperkirakan lebih dari 50 orang, termasuk yang masih dinyatakan hilang. Kondisi banjir di Tamiang sendiri ini udah terjadi berapa lama, Pak? Kalau ini kira-kira ada 1 minggu udah ada yang nggak bisa usaha orang, Pak. Cukup dalam dari rumah-rumah banyak tenggelam. Banyak orang yang musibah, Pak. Untuk korban ada nggak, Pak, di sini? Kalau korban katanya ada, Pak. Ada yang dikuburkan orang itu ada 3 orang, ada lagi itu kalau simpang banyak 11 orang. Lain-lain yang tutup lagi. Itu meninggalnya kenapa, Pak? Karena kena banjir atau karena banjir, kelaparan? Pak. Kena banjir. Yang Ya? jelasnya kena banjir aja lah itu. Nggak ada kena lain. Pak, ini sejauh ini udah ada belum sih bantuan dari pemerintah? Belum seperti ada, Pak. bantuan? Belum ada. Kalau pesawat bolak-balik lewat, tapi entah di mana dia bantu kita nggak tahu. Jadi untuk warga sendiri bahan makannya sendiri dari mana, Pak? Nggak ada, Bu. Sendiri-sendiri aja. Nasi-nasipan. Harga barang mahal semua. Masih ada tapi di pasaran, Pak? Nggak ada, Pak. Untuk makan rakyat sini aja nggak ada. Kemarin kan ada informasinya bahwasannya udah mulai banyak warga yang kelaparan, Pak, karena Iya, Pak. beberapa hari nggak makan. Itu benar nggak? Iya, Pak. Di sinilah, Pak. Kalau untuk Bapak sendiri kondisinya gimana? Apa kemarin sempat nggak makan juga, Pak? Adalah bantu-bantuan makan-makan. Itu keluarga kami kan. Ada 6 orang keluarga. Itulah ada beras sikit-sikit seorang. 1 piring 3 orang, 1 piring 3 orang, 2 orang gitu makannya, Pak. Jadi sehari makan berapa kali, Pak, saat ini? Adalah dapat sekali, Pak. Sehari sekali ya? Nah, Itu nasi putih, Pak? nasi putih, Pak. Kadang ada campur-campur, nggak tanpa ada apa-apa. Air putih pun ada, Pak. Air putih pun nggak ada, mahal lah. Untuk air bersih? Nggak ada, Pak. Adalah sumber kawan tuh yang ngasih, itulah cuma 1 tuh. Air bersih ini air bersih sumur, Pak, bukan air bersih bantuan. Nggak ada itu. Pak, harapan Bapak sendiri terhadap pemerintah saat ini seperti apa, Pak? Kalau itu kita nggak tahu, sama-sama dapat musibah. Jadi kita pun nggak bisa bilangkan kan. Kalau untuk wilayah sini nampaknya sama-sama nampak. Jadi kita nggak bisa bedakan, memang sama-sama. Cuma kalau ada pemerintah dari luar yang bantu, ya mungkin, Pak. Kalau dalam daerah ini nampaknya katakanlah sama-sama musibah lah daerah ini gitu. Maksudnya untuk pemerintah pusat sendiri apakah harapannya seperti apa untuk bantuan atau apa gitu? Itu kita nggak tahu, Pak. Kalau minta harus dibantu lah dari Bapak ya, rakyat kita ini. Siapa nama Bapak? Nama saya Ruslan Nasution, tinggal di Kedai Bapak Purwodadi. BNN RI berhasil memulangkan buronan kelas kakap Dewi Astuti otak penyelundupan 2 ton sabu jaringan Golden Triangle setelah ditangkap di luar negeri. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Dewi langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan intensif guna mengungkap jaringan narkotika internasional yang selama ini ia kendalikan. Badan Narkotika Nasional atau BNN Republik Indonesia akhirnya berhasil memulangkan buronan kelas kakap Dewi Astuti, otak utama penyelundupan 2 ton sabu jaringan Golden Triangle yang melarikan diri ke luar negeri. Dengan pengawalan ketat, Dewi Astuti tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa 2 Desember. Ia langsung dibawa petugas BNN untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait jaringan narkotika yang selama ini ia kendalikan. Dewi ditangkap bersama seorang laki-laki tanpa perlawanan.
Hingga kini pria tersebut masih dalam pendalaman penyidik. Dewi Astuti yang juga dikenal dengan sejumlah nama seperti PAR, Kajinda, dan Dinda diduga menjadi aktor intelektual penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah yang digagalkan BNN pada Mei 2025 di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Ia juga terkait sejumlah kasus besar lain dalam jaringan Golden Triangle dan Golden Crescent sepanjang 2024. Menurut Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Pol Suyudi Aryoseto, penangkapan Dewi tidak mudah karena ia kerap berpindah negara dan memiliki hubungan kuat dengan jaringan internasional. Melalui koordinasi dengan kepolisian setempat, tim berhasil memastikan lokasi Dewi hingga akhirnya meringkusnya pada 1 Desember 2025. BNN Republik Indonesia telah berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO kasus narkotika atas nama PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda di wilayah Kamboja pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025. DPO yang dimaksud ini diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun dan kasus narkotika lainnya yang terjadi di wilayah Indonesia yang sebelumnya telah berhasil diungkap BNN Republik Indonesia beserta instansi terkait sekira bulan Mei 2025 lalu. Penangkapan 2 ton sabu tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Berdasarkan hasil analisa, terdapat 2 nama utama asal Indonesia yang mendominasi kawasan Golden Triangle, yakni Freddy Pratama dan PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini. Selain itu, PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini merupakan rekruter dari jaringan perdagangan narkotika Asia Afrika dan juga menjadi DPO dari negara Korea Selatan. Operasi penangkapan ini merupakan wujud nyata kolaborasi internasional antara BNN Republik Indonesia dengan BAIS Perwakilan Kamboja, Kepolisian Negara Kamboja, KBRI di Phnom Penh, Polri dalam hal ini Interpol, serta Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kemenlu. Penindakan ini didasarkan pada Red Notice Interpol nomor A35363/2025 serta Surat DPO BNN Republik Indonesia nomor 31 Inter D 10 Romawi 2024 yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2024. Kronologis bermula pada tanggal 17 November 2025, di mana Kedeputian Berantas BNN Republik Indonesia dan Kedeputian Hukum dan Kerjasama menerima informasi intelijen mengenai keberadaan target di wilayah Phnom Penh, Kamboja. Menindaklanjuti informasi tersebut, BNN Republik Indonesia membentuk tim untuk diberangkatkan menuju Kamboja berdasarkan surat perintah Kepala BNN RI tanggal 25 November 2025.
pada tanggal 30 November 2025, tim BNN Republik Indonesia tiba di Phnom Penh dan langsung melakukan koordinasi dengan Kepolisian Kamboja, KBRI, dan Bais Perwakilan Kamboja untuk melakukan penangkapan terhadap DPO tersebut. Akhirnya, pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, sekira pukul 13.39 waktu setempat, di area lobi sebuah hotel di Sihanoukville, Kamboja, target terdeteksi berada dalam kendaraan Toyota Prius berwarna putih dan langsung dilakukan upaya penangkapan oleh tim gabungan. Saat itu, target berhasil diamankan ketika sedang bersama dengan seorang laki-laki. Pada saat di TKP penangkapan, tim BNN Republik Indonesia langsung melakukan verifikasi dan klarifikasi fisik untuk memastikan bahwa orang yang diamankan adalah benar DPO dimaksud. Keberhasilan ini tentunya menegaskan komitmen BNN RI dalam mengejar pelaku kejahatan narkotika hingga ke luar negeri melalui sinergitas yang kuat antar lembaga negara maupun kepolisian negara sahabat. Berdasarkan analisa BNN, Dewi merupakan salah satu dari figur asal Indonesia yang berpengaruh besar di kawasan Golden Triangle selain Freddy Pratama. Ia juga diketahui sebagai perekrut jaringan perdagangan narkotika Asia Afrika dan masuk daftar buronan Korea Selatan. Operasi penangkapan ini merupakan bentuk nyata kolaborasi internasional antara BNN Republik Indonesia, BAIS TNI Perwakilan Kamboja, Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, Polri melalui Interpol, Bea Cukai, serta Kementerian Luar Negeri. Tindakan ini dilakukan berdasarkan Red Notice Interpol A35363/2025 dan Surat DPO BNN Republik Indonesia yang diterbitkan pada 3 Oktober 2024. Selanjutnya, Dewi Astutik akan menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap seluruh alur peredaran gelap narkoba yang selama ini ia kendalikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Sore berikutnya. Setiap hari pukul 6:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.